Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Anggraini dengan NPM 2186206018. Di sini saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD, yaitu beliau Bapak Rohmani Magister Pendidikan. Nah, di sini saya mendapat tugas untuk membuat video animasi, yaitu video animasi pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, disimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Nih teman-teman, proses pencernaan pada tubuh manusia itu menghasilkan sari makanan. Nah, sari-sari makanan itu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, tubuh yang bertugas untuk mengedarkan dan mengangkut sari makanan adalah darah. Nah, jadi teman-teman, fungsi darah ini ada dua. Nah, yang pertama mengangkut dan mengedarkan ke seluruh tubuh hasil dari proses pencernaan, dan yang kedua adalah untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh dari proses pernapasan. Nah, peredaran darah atau aliran darah ini terjadi melalui organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darahnya ada dua. Yang pertama itu adalah jantung, dan yang kedua adalah pembuluh darah. Yang akan kita bahas yang pertama adalah jantung. Nah, jantung ini bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini teman-teman ukurannya itu satu kepal tangan manusia yang kira-kira beratnya adalah 300 gram. Nah, jantung ini mempunyai 4 ruang teman-teman. Ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Nah, serambi kanan ini teman-teman fungsinya itu untuk menerima darah kotor, menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Nah, yang kedua adalah serambi kiri. Nah, serambi kiri ini teman-teman yang berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga adalah bilik kanan. Nah, tadi serambi kanan, serambi kiri. Yang ketiga. Nah, tadi udah serambi kanan, bilik kanan, dan juga serambi kiri. Sekarang bilik kiri. Bilik kiri ini teman-teman fungsinya untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman, otot bilik ini lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik ini berfungsi untuk memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan otot serambi hanya untuk menerima sebagai ruang penerima darah. Nah, teman-teman, otot di antara bilik dan serambi ini ada berupa pintu turun yang sering disebut dengan katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi untuk menjaga aliran darah yang berasal dari jantung untuk agar darah mengalir dengan benar. Nah, katup yang sehat itu sendiri akan membuka dan menutup rapat sehingga darah dari serambi dan darah dari bilik tidak tercampur. Nah, teman-teman, katup ini akan membuka dan menutup dengan seirama denyutan jantung. Nah, selanjutnya organ peredaran darah ini yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, organ peredaran darah kedua itu kan pembuluh darah yang bertugas untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, pembuluh darah ini berdasarkan aliran masuknya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri, dan yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri bertugas untuk mengalirkan darah masuk ke dalam keluar ke jantung, itu pembuluh nadi atau arteri. Dan pembuluh nadi arteri ini yang paling besar disebut dengan aorta. Aorta itu merupakan pembuluh yang paling besar dan yang mengandung oksigen, yang membawa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena ini bertugas untuk mengalirkan darah keluar ke pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Itu adalah pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh balik atau vena ini dibedakan menjadi dua teman-teman, pembuluh balik vena balik atas dan pembuluh balik bawah. Nah, teman-teman, di dalam tubuh manusia ini, darah tubuh manusia ini selalu beredar di dalam pembuluh darah. Nah, ini disebut dengan
sistem peredaran darah tertutup. Nah teman-teman, sistem peredaran darah pada manusia ini berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh dibedakan menjadi dua, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil ini berlangsung dari jantung ke paru-paru, lalu kemudian kembali ke jantung lagi. Sistem peredaran darah kecil ini berlangsung dari yang pertama adalah serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, lalu ke terakhir serambi kiri. Nah peredaran darah besar ini berlangsung dari jantung lalu ke seluruh tubuh kecuali jantung, lalu kecuali paru-paru, lalu kembali ke jantung. Nah sistem peredaran darah besar ini berlangsung dari serambi kiri, bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh dan serambi kanan. Baik, itu dia tadi tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya Ranti akan menjelaskan tentang cara membuat video animasi pembelajaran dan kegunaan video animasi itu seperti apa. Ayo disimak. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nina. Kali ini aku akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Teman-teman, kalian tahu kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Nah, sari makanan hasil pencernaan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Tubuh yang bertugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Nah, teman-teman, jadi fungsi darah ini ada dua, yaitu darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu juga darah berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Nah, teman-teman, peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, teman-teman, jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung manusia ini terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, jantung juga besarnya ini kira-kira seukuran satu kepal tangan manusia yang beratnya 300 gram. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini gambar jantung. Jantung ini memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, otot bilik ini lebih tebal daripada serambi karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut dengan katup jantung. Nah, katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Nah, katup-katup itu sendiri membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Nah, teman-teman, organ peredaran darah yang kedua ini adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini bisa dibedakan menjadi dua. Sekalian lihat ya di gambar di atas, yaitu berdasarkan arah aliran darah. Yang pertama itu adalah pembuluh nadi atau yang sering disebut dengan arteri, dan pembuluh vena atau yang juga sering disebut dengan pembuluh balik. Nah, teman-teman, pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Pembuluh nadi juga yang paling besar disebut dengan aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Sedangkan pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut dengan peredaran darah tertutup. Nah, berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua nih, yakni peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil ini berlangsung dari jantung, paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Urut
sistem peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke kiri kanan, lalu ke paru-paru, dan terakhir ke serambi kiri. Nah teman-teman, yang kedua ini adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, lalu kembali ke jantung. Nah, urutan peredaran darah besar ini adalah yang pertama serambi kiri, bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh, dan terakhir adalah serambi kanan. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan tentang peredaran darah pada manusia yang telah Nina jelaskan dari berbagai macam organ peredaran darah dari pembuluh darah dan juga jantung. Baik teman-teman, sampai kembali lagi di lain waktu ya. Bye-bye. Baik teman-teman, di sini Ranti akan menjelaskan cara membuat video animasi pembelajaran. Tadi Ranti sudah menjelaskan tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Nah teman-teman, video animasi ini banyak gunanya fungsinya nih. Yang pertama itu memudahkan guru dalam menyiapkan media pembelajaran. Dengan menggunakan video animasi ini tidak memerlukan banyak dana, hanya saja untuk menggunakan aplikasi Canva dan paket internet saja. Nah kedua juga fungsinya itu untuk memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran, atau mereka tidak akan mudah bosan karena menggunakan video animasi, dan juga banyak berbagai macam variasi animasi dan gambar-gambar, terutama juga untuk sekolah dasar di kelas rendah. Baik, simak ya di sini. Nanti akan menjelaskannya. Yang pertama dengan menggunakan video Canva, kita klik saja di internet canva.com. Nah, sudah kita buat Canva-nya. Ini video yang sudah saya buatkan dulu ya, tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini videonya sudah jadi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan video animasinya. Itu tentang memasukkan animasinya, memasukkan gambarnya, memasukkan template-nya, dan juga memasukkan gambar-gambar yang kita perlukan sesuai dengan materi kita masing-masing. Baik, pertama kita cari dulu video animasinya teman-teman. Misalnya animasi hijab. Di elemennya kita klik elemen, terus animasi hijab. Nah, bisa kita lihat, klik grafis. Kita siapkan dulu ya untuk latar belakangnya warna hitam biar kita bisa mengedit animasinya. Kita pilih yang ini saja coba ya. Kita pilih 2, 3, 4. Nah, tinggal kita rapikan dan sesuaikan jadi 4 animasi ya. Nah, sudah jadi 4. Nah, di sini kan teman-teman kosong ya mukanya. Bisa kita agar mulut dan matanya bergerak, kita download dulu di YouTube. Kita download mata dan mulut bergerak. Nah, ini ya teman-teman contohnya bisa kita download. Tinggal kalian download terus masukkan ke Canva. Berarti sudah mendownloadnya, jadi tinggal saya masukkan ke unggah file, terus kita cari videonya. Di sini di download, yang sudah di download video mulut. Nah, ini dia video animasi berkedip dan mulut bergerak ya. Tinggal kita klik open. Kita tunggu prosesnya.
teman-teman kan di belakangnya masih green screen ya, kita tinggal edit videonya untuk menghapus latar belakangnya. Kita hapus latar belakang, klik menghapus latar belakang, tinggal kita tunggu masih loading. Sudah ya, ada 100%, tinggal kita perkecilkan sesuai dengan mukanya. Aduh, salah nih, tinggal kita rapikan sesuai dengan mukanya. Ini agak seperti ini. Kita rapikan dulu ya. Nah sudah, ini tinggal kita salin yang lain juga. Ini copy, salin. Ini kita ini 3 dan nah sudah buat animasi video bergeraknya. Sekarang kita buat memasukkan template-nya nih. Kita klik alaman, terus kita pengen cari template-nya itu tentang template kelas nih, template ruang kelas. Nah kita pilih yang mana ya, kita pilih yang ini teman-teman. Tinggal kita perbesarkan. Kita perbesarkan sesuai dengan template-nya ya. Nah setelah itu kita masukkan animasinya, copy, salin, terus tubuhnya juga kita copy, salin. Kita salin dulu, ulang, copy, salin. Ini teman-teman. Nah udah jadi ya. Misalnya kita mau menambahkan teksnya nih, kita cari dulu gelembung teks ya, gelembung teks yang lebih besar aja, yang ini kita agak sini lagi, rapikan sebelah sini. Nah tinggal kita tambahkan teks, klik tambahkan sedikit isi. Misalnya nanti ingin menambahkan materinya, yaitu kan lintas sistem predator pada manusia. Soalnya tulisannya itu jantung adalah organ tubuh
yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, contohnya ya, misalnya teman-teman. Nah, misalnya kalau kita pengen nambahin buat rekam, buat agar animasi berbicara, kita tinggal unggahan, klik rekam diri atau menggunakan suara kita. Kita klik tunggu ya. Kita klik ini. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Klik selesai. Kita klik simpan dan keluar. Nah, tinggal kita dengarkan. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Sudah jadi ya teman-teman, itu tadi. Nah, misalnya kalau kita pengen memasukkan gambar, itu tadi kan tentang jantung, kita masukkan coba elemennya, gambar jantung. Nah, ingin masukkan jantung, tinggal klik. Nah, ini gambar jantungnya. Nah, sudah. Misalnya kalau kita pengen dianimasikan ininya, misalnya pudar ataupun juga pada saat keluar terbit. Nah, sesuai dengan kreativitas kita sendiri-sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membuat masukkan animasinya, terus itu mulut dan matanya juga, teksnya, bagaimana cara masukkan gambar jantung itu tadi, dan juga merekam dirinya. Nah, ini teman-teman video ranting sudah jadi juga. Nih, tuh banyak sekali ya. Ini sudah nanti edit semua sesuai dengan kemauan kita, pengen ngeditnya bagaimana, mau dimasukin materi-materinya terkait sesuai materi kita sendiri-sendiri dan sebagainya. Nah, itu dia tadi teman-teman, dari awal perkenalan, setelah itu juga presentasi tentang sistem peredaran darah manusia, dan terakhir tentang cara membuat video animasi pembelajaran. Itu dia tadi penjelasan yang Ranti jelaskan. Ranti akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.